Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Harmila. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman. Saya dari kelas B, angkatan 24 dengan NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 mengenai sistem ejaan bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, hakikat ejaan. Apa sih ejaan itu? Ejaan merupakan suatu aturan yang mengatur suatu tulisan baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing. Senada dengan hal tersebut, Fauzi Rohman dan Rizal menyatakan bahwa ejaan merupakan suatu perlambangan fonem dengan menggunakan huruf. Sistem ejaan ditetapkan mengenai perlambangan suatu fonem, lambang tersebut disebut dengan huruf. Selain itu, ejaan juga mengenai yang pertama, ketetapan mengenai morfologi seperti kata dasar, kata ulang, kata majemuk, kata berimbuhan, dan partikel-partikel. Kedua, aturan mengenai cara menuliskan kalimat dan bagian kalimat menggunakan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, tanda seru. Ejaan bahasa Indonesia terus mengalami perubahan, pengembangan, dan penyempurnaan yang dilakukan selama 114 tahun terhitung sejak tahun 1901 hingga tahun 2015. Berikutnya, fungsi ejaan. Menurut Rockmansyah, ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Mijianti menyatakan bahwa pelestarian bahasa Indonesia perlu dilakukan agar kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia semakin mantap. Kita telah mengetahui tentang hakikat ejaan, sistem ejaan, dan fungsi ejaan. Kita juga perlu mengetahui sejarah ejaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik Indonesia berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Perbedaan EYD dan EBI. EYD adalah aturan tata bahasa Indonesia yang ada sejak 1972 hingga 2015. EBI adalah aturan tata bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2015 sampai sekarang. Jadi, EYD sudah tidak berlaku lagi semenjak digantikan oleh EBI. Alasannya adalah karena adanya perubahan pedoman EYD menjadi EBI, karena kemajuan teknologi seiring kemajuan zaman, dan kedua untuk memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Beberapa aturan dasar dalam EBI. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama negara, suku, bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebuah unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan dokumen resmi kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Penulisan kata meliputi materi tentang kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata gantiku, kau, kum, dan mu, dannya, kata si dan sang. Penggunaan tanda baca. Ada aturan penggunaan tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring. Penggunaan tanda hubung untuk merangkaikan unsur yang berbeda yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan dari video ini adalah dengan memahami dan mengaplikasikan ejaan yang benar, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan turut serta melestarikan bahasa Indonesia dengan baik. Jadi, dalam menggunakan ejaan kebahasaan, kita perlu memperhatikannya terlebih dahulu sesuai dengan KBI.